Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang raja-raja kerajaan Demak. Bahwa raja yang pertama adalah Raden Pata yang berkuasa tahun 1500 hingga tahun 1518 Masehi. Bahwa Raden Pata merupakan pendiri kerajaan Demak. Beliau adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk agama Islam. Bahwa Raden Pata memimpin kerajaan Demak pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Pata, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Bahwa periode ini adalah fase awal berkembangnya ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan selanjutnya adalah raja yang kedua, yakni Adipati Yunus yang berkuasa pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Bahwa setelah Raden Pata wafat pada tahun 1518, takhta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Yunus. Bahwa sebelumnya beliau menjadi sultan, Adipati Yunus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Bahwa dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam yang berada di Nusantara, Adipati Yunus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pada penyerbuan ini, Adipati Yunus gugur dalam pertempuran, kemudian digantikan dengan Sultan Trenggono. Dan raja yang ketiga adalah Sultan Trenggono yang berkuasa pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Bahwa Sultan Trenggono membawa Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya. Bahwa wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Bahwa pada tahun 1527 Masehi, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Bahwa nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Bahwa kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu berubah lagi menjadi Jakarta. Dan sekarang Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Bahwa saat menyerang Panarukan dan Situbondo yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Bahwa pada 146 Masehi terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono terbunuh. Dan raja keempat kerajaan Demak
ada Sunan Prawoto, di mana Sunan Prawoto merupakan putra dari Sultan Trenggono. Bahwa suksesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Bahwa Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki, mengalahkan Sunan Prawoto. Bahwa Sunan Prawoto merupakan putra Sultan Trenggono, di mana Sunan Prawoto kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaannya. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, bahwa beliau memindahkan pusat kekuasaan, yaitu ke wilayah di mana Prawoto berada, yaitu di Pati, Jawa Tengah. Bahwa beliau hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Panangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto pada tahun 1547. Bahwa raja yang kelima Kerajaan Demak adalah Arya Penangsang yang berkuasa tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Bahwa Arya Panangsang menduduki takhta Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Bahwa beliau juga menyingkirkan Pangeran Hadiri, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang pada waktu itu. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 Masehi ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi serta putra-putranya Sutawijaya, yakni dengan memberontak melawan Demak. Dan Arya Panangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki takhta dengan memindahkan kekuasaan, sehingga menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Demikianlah kisah tentang raja-raja Kerajaan Demak